Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budian Johandalia. Budian mengajar Bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sebelum materi dimulai, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Saya lanjutkan. Di sini Budian akan memberikan materi tentang teks cerita pendek kelas 9 semester 1, yaitu KD 3.5 dan 4.5. Apakah kalian sudah tahu bahwasanya cerita pendek itu berasal dari materi pelajaran kelas 9? Pada pelajaran kelas 1 atau kelas 7, materi ini sudah pernah disampaikan. Untuk lanjutnya, saya sampaikan di sini bahwasanya teks cerita pendek yang pertama, kita harus tahu apa arti daripada cerita pendek tersebut. Cerita pendek adalah cerita pendek biasa kita sebut dengan cerpen, yaitu sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara singkat, mulai dari pengenalan sampai akhir dan permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Yang kedua, kita harus tahu struktur daripada teks cerpen. Struktur tersebut ada 4 ya anak-anak. Atau kalau sekarang saya ingin menampilkan 5 di sini. Yang pertama yaitu orientasi, kedua komplikasi, ketiga adalah evaluasi atau klimaks, dan yang keempat adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Tadi Budian mengatakan bahwasanya struktur teks cerpen itu ada 4, tetapi saya ingin menampilkan 5. Yang evaluasi atau klimaks itu saya jabarkan di sini hampir sama dengan resolusi. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi itu adalah gambaran pengenalan tokoh, gambaran pengenalan sebuah waktu, pengenalan sebuah lingkungan atau suasana yang akan dilakukan oleh tokoh tersebut. Itulah yang disebut dengan orientasi. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan komplikasi, yaitu merupakan urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Itu adalah komplikasi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi atau klimaks. Evaluasi atau klimaks itu biasanya terjadi sebuah konflik. Di dalam sebuah cerita pasti ada konflik. Itulah yang disebut dengan evaluasi. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian dari masalah. Setelah ada masalah, kemudian ada penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah anak-anak nilai dari pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Jadi atau biasa kita sebut dengan bab yang terakhir. Atau kalau kalian tidak mengerti bahwasanya koda itu terjadi pada akhir sebuah cerita. Kemudian di dalam sebuah cerpen pasti ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah cerpen itu ditulis kurang lebih dari 10.000 kata. Kemudian yang kedua adalah alurnya adalah alur tunggal. Padahal di dalam sebuah cerpen alur itu terbagi lagi, tetapi saya ingin menyampaikan bahwasanya di sini alur itu hanya alur tunggal untuk sebuah cerpen. Yang ketiga adalah selesai setelah dibaca. Cerpen itu dibaca kemudian selesai, dia tidak bersambung. Yang ketiga adalah cirinya adalah watak daripada tokoh.
Anak-anak, unsur-unsur cerpen itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada yang disebut dengan tema, ada yang disebut dengan alur, ada yang disebut dengan setting, ada yang disebut dengan sudut pandang pengarang, dan ada yang disebut dengan amanat atau pesan. Anak-anak, di dalam unsur intrinsik itu akan dibagi-bagi lagi. Yang tema itu adalah pokok pikiran yang akan kita buat sebagai cerita. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alur maju, kedua adalah alur mundur, dan yang ketiga adalah alur campuran. Kemudian setting itu adalah latar, atau biasa kita sebut dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian di dalam unsur intrinsik ini juga ada yang disebut dengan tokoh. Tokoh itu adalah pelaku, sedangkan penokohan berhubungan dengan karakter. Karakter dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah antagonis, kedua adalah protagonis, dan yang ketiga adalah tritagonis. Selanjutnya adalah amanat. Amanat biasa kita sebut dengan pesan. Dan yang terakhir adalah sudut pandang pengarang. Itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu termasuk di dalamnya adalah pengalaman daripada penulis, sosial budaya penulis, ekonomi penulis, dan sudut pandang kehidupan penulis. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan tema, anak-anak? Tema itu adalah gagasan utama pada sebuah cerita yang mendasari pada cerita tersebut. Kemudian alur itu disebut dengan jalannya cerita. Kemudian setting, kemudian sudah sebutkan bahwasanya setting itu ada tiga, yaitu setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Kemudian tokoh atau penokohan itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan pengarang untuk pembacanya. Pesan itu ada di dalam sebuah cerita. Kemudian sudut pandang pengarang, yaitu dibagi lagi menjadi empat. Orang pertama, pelaku utama. Orang pertama, pelaku sampingan. Orang ketiga, serba tahu. Dan orang ketiga, sebagai pengamat. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik, yaitu adanya latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu termasuk sosial budaya, politik, dan ekonomi. Kemudian kalau latar belakang pengarang itu ada tiga. Biografi itu adalah termasuk biodata daripada pengarang. Kemudian psikologi daripada pengarang, dan aliran sastra. Aliran sastra di sini adalah masih menggunakan sastra Indonesia. Kalian ada tugas anak-anak, yaitu 1. Bacalah sebuah teks cerita yang ada di buku PTS, judulnya Bawang Putih Bawang Merah. Kemudian kamu buka pada halaman 31 sampai 32. Yang kedua, kerjakan latihan halaman tersebut. Kemudian yang ketiga, foto jawaban itu kemudian kirimkan kepada link yang akan Budian berikan. Dari keterangan Budian ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik.
Selamat mencoba ya anak-anak. Saya akhiri sampai di sini pembelajaran cerpen untuk KD 3.5 dan 4.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk tugas-tugasnya anak-anak kalian tetap mencari di tugas yang Budian sebutkan tadi pagi. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakan dan melaksanakan tugas tersebut dengan tepat waktu.